warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huri Aina akan menjelaskan tentang pengertian obligasi, yang dimana pengertian obligasi merupakan surat pernyataan utang yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten atau peminjaman dana dengan investor atau pemberi dana untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya pada waktu yang telah ditentukan. Johantan Bibek menjelaskan bahwa pengertian obligasi adalah suatu surat berharga yang dijual oleh perusahaan atau pemerintah dengan tujuan mendapatkan dana dari suatu pihak investor dengan cara pemberian bunga yang dibayarkan berdasarkan perjanjian awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Putri Wahyuni. Saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu tentang akuntansi untuk utang obligasi. Secara umum, akuntansi untuk utang obligasi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, akuntansi untuk penerbitan utang. Pada saat penerbitan utang, obligasi diakui dan dicatat sebesar nilai pasar saat diterbitkan. Pengeluaran utang obligasi membawa 2 konsekuensi, yaitu yang pertama membayar nilai nominal pada saat jatuh tempo, dan yang kedua yaitu membayar bunga secara semesteran selama waktu utang obligasi. Penerbitan utang akuntansi obligasi dapat dihitung melalui 2 cara, yaitu penerbitan utang obligasi dihitung dengan kurs, yang kedua yaitu penerbitan utang obligasi dihitung dengan nilai yang sekarang. Berkaitan dengan penerbitan utang obligasi, terdapat 2 tingkat bunga yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama di sini tingkat bunga utang obligasi atau kontrak, yaitu tingkat bunga utang obligasi yang biasanya tercetak pada lembar saham. Tingkat bunga ini meliputi coupon rate, nominal, dan status rate. Yang kedua di sini tingkat bunga pasar, yaitu tingkat bunga yang diinginkan investor sebagai ukuran untuk menentukan tingkat pembelian investasi yang dilakukan. Tingkat bunga ini meliputi market rate dan effective rate. Jika utang obligasi diterbitkan pada tingkat bunga pasar yang lebih tinggi dari tingkat bunga ulang obligasi, maka utang obligasi yang diterbitkan akan memperoleh diskon atau nilai pasar utang obligasi tersebut lebih rendah dari nilai nominal. Jika obligasi diterbitkan pada tingkat bunga pasar yang lebih rendah dari bunga utang obligasi, maka akan memperoleh premium atau nilai pasarnya lebih tinggi dari nilai nominal. Namun jika utang obligasi yang diterbitkan pada tingkat bunga pasar yang sama dengan tingkat bunga utang obligasi, maka utang obligasi tersebut tidak memperoleh diskon ataupun premium atau nilai pasarnya sama dengan nilai nominal. Yang kedua itu akuntansi untuk penebusan utang obligasi. Di sini ada 3 bentuk. Yang pertama, penebusan utang pada saat jatuh tempo. Nah, jika utang tersebut ditagih pada saat jatuh tempo, maka harga penarikan sama dengan nilai jatuh tempo. Yang kedua itu penarikan yang ditarik sebelum jatuh tempo. Maka di sini laba ruginya itu tergantung pada nilai yang terbawa tersebut. Nah, yang ketiga itu penarikan utang obligasi melalui konveksi dengan saham. Nah, jika melalui konveksi dengan saham, maka nilai pasar utang obligasi dengan nilai pasar saham diabaikan pada saat terjadi konversi tersebut. Yang ketiga, akuntansi selama utang obligasi beredar. Selama hutang obligasi beredar, perusahaan yang menerbitkan hutang obligasi harus melakukan pencatatan terhadap peristiwa-peristiwa berikut ini, yaitu yang pertama, pembayaran bunga tiap semester. Yang kedua, amortisasi terhadap premium dan diskon. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan 2 metode, yaitu metode gratis lulus dan metode tarif bunga efektif. Dan yang terakhir, jurnal penyesuaian setiap akhir periode akuntansi. Yang pertama yaitu pembelian dan bunga serta amortisasi. Yang pertama, pencatatan pembelian dan bunga, yaitu obligasi dapat dibeli secara langsung dari perusahaan penerbitnya maupun melalui bursa obligasi. Kemudian yang kedua, pencatatan diskon premium dan amortisasi.
yaitu obligasi pada harga diskon merupakan obligasi yang dibeli pada harga suku bunga pasar lebih tinggi daripada suku bunga kontrak. Sedangkan obligasi pada harga premium merupakan obligasi yang dibeli pada harga premium ketika suku bunga pasar lebih rendah dari suku bunga kontrak. 2. Perhitungan dan pencatatan penjualan obligasi. Banyak investasi jangka panjang yang dijual sebelum tanggal jatuh temponya. Hal tersebut dikarenakan saat terjadi penjualan obligasi sebelum jatuh tempo, penjualan menerima harga penjual atau harga yang dikurangi komisi dan biaya penjualan lainnya. Ditambah lagi bunga yang berutang sejak tanggal pembayaran bunga terakhir. Sebelum mencatat hasil kas yang diterima, penjual harus mengamortisasi diskon maupun premium untuk periode berjalan sampai tenggat penjualan. Laba atau rugi atas penjualan kemudian dicatat ketika mencatat hasil yang diterima. Laba atau rugi semacam ini harus dilaporkan pada bagian pendapatan dan beban lain-lain dilaporkan laba rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Kamilia sebagai pemateri terakhir dari kelompok 5 akan menjelaskan contoh dari peranan akuntansi dalam proses pembelian obligasi. Berikut adalah contoh soalnya. Jadi, kita harus menghitung satu persatu dari ayat jurnal yang sudah ditentukan dalam soal. Ayat jurnal yang pertama yaitu membeli investasi obligasi ditambah bunga yang terhutang. Biaya pembelian obligasinya itu sebesar 41.706.000. Sedangkan bunga yang terhutangnya yaitu cara menghitungnya 50 juta dikali dengan 8% kali 3/12. Kenapa 3/12? Karena tenggat waktu dari awal tahun sampai dengan pembayaran bunga terakhir adalah sebesar 3 bulan. Setelah dikalkulasi hasilnya adalah 1 juta. Kemudian ditambahkan hasilnya adalah 42.706.000. Selanjutnya dicatat dalam jurnal. Pembelian biaya investasi ini masuk pada akun debit sebesar 41.706.000. Kemudian bunganya itu masuk ke debit juga dengan harga 1 juta. Lalu kemudian totalnya itu masuk ke akun kas di kredit pada harga 42.706.000. Ayat jurnal yang selanjutnya yaitu menerima pembayaran bunga semesteran untuk periode 1 April sampai 1 Oktober atau 6 bulan. Perhitungan bunganya sama saja, hanya saja karena jangka waktunya 6 bulan, maka perhitungannya itu diubah jadi 50 juta kali 8% kali 6 bagi 12, hasilnya yaitu 2 juta. Pencatatan jurnalnya yaitu 2 juta ini masuk ke dalam akun kas di sisi debit dan juga masuk ke akun pendapatan bunga di sisi kredit. Ayat jurnal yang ketiga yaitu menghitung piutang bunga obligasi untuk periode 1 Oktober sampai 31 Desember. Jarak dari 1 Oktober sampai 31 Desember adalah 3 bulan, maka perhitungannya itu sama dengan ayat jurnal yang pertama, sehingga bunganya sama yaitu sebesar 1 juta. Lalu jurnal bunga obligasinya yaitu piutang bunganya itu masuk ke sisi debit pada harga 1 juta. Kemudian pendapatan bunganya itu masuk ke sisi kredit pada harga 1 juta pula. Ayat jurnal yang terakhir yaitu amortisasi diskon dari tanggal 1 Juli sampai 31 Desember. Perhitungannya yaitu nilai nominal obligasinya yaitu sebesar 50 juta. Biaya investasinya sebesar 41.706.000. Karena nilai nominalnya lebih besar daripada nilai biaya investasi, maka obligasi tersebut mengalami diskon. Diskonnya yaitu sebesar 8.294.000, yaitu hasil pengurangan dari 50 juta dikurangi 41.706.000. Selanjutnya, tenggat waktunya itu kan 8 tahun 9 bulan. Jadi setelah ditotal itu ada 105 bulan. Jadi amortisasi bulanannya yaitu diskonnya dibagi dengan banyaknya bulan,
Itu hasilnya 79.000. Ini ketika sudah dibulatkan ya. Selanjutnya, amortisasi untuk 6 bulan. Jadi, amortisasi bulanannya ini dikali dengan 6. Jadi, hasilnya adalah 474.000. Jumlah jurnal bunga obligasinya yaitu investasi pada obligasi masuk ke sisi debit dan pendapatan bunga masuk ke sisi kredit sebesar 474.000. Jadi, pengaruh ayat jurnal tersebut terhadap akun pendapatan bunga ditunjuk sebagai berikut. Pada ayat jurnal yang kedua, diperoleh bunga sebesar 2 juta. Pada ayat jurnal yang ketiga, tanggal 31 Desember, diperoleh bunga sebesar 1 juta. Dan pada ayat jurnal yang terakhir, tanggal 31 Desember juga diperoleh bunga sebesar 474.000. Sehingga total saldonya yaitu Rp2.474.000.